Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Pangestu dari kelas IFB 3B. Di video kali ini kita akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada tanaman menggunakan pengolahan citra digital dengan metode Convolutional Neural Network, yang disusun oleh yang pertama Muhammad Ghali Rakasiwi dengan NIM 191154, yang kedua Muhammad Indra Pangestu, saya sendiri dengan NIM 191184. Kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak pula pembangunan pabrik-pabrik dan pembangunan perumahan yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran lingkungan, terutama tanah, dikarenakan pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang sembarangan, seperti membuang sampah di lahan kosong dan membuang limbah pabrik ke aliran sungai yang membuat tanah semakin tercemar. Akibat dari pencemaran tanah tersebut, tanaman mudah terkena penyakit. Di samping itu juga kurangnya tindakan penanganan pertama pada tanaman yang terkena penyakit, dan juga kurangnya pengetahuan tentang jenis-jenis dan klasifikasi penyakit yang menyerang pada tanaman yang terkena penyakit. Dari kejadian tersebut, kami berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengetahui jenis dan kelas penyakit tanaman agar kami dapat mengobati tanaman tersebut sebelum tanaman tersebut itu layu atau mati. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah-masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada tanaman. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat mendeteksi penyakit tumbuhan yang dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mendeteksi tanaman yang terindikasi terkena penyakit. Dapat mengklasifikasi penyakit pada tanaman bisa disembuhkan atau dimusnahkan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Agar masyarakat dapat mengetahui penyakit yang terdapat pada tanaman dan klasifikasinya, serta dapat melakukan tindakan pengobatan atau pemusnahan pada tanaman tersebut. Manfaat hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui penyakit pada tanaman tersebut dan dapat melakukan tindakan yang tepat pada tanaman yang terkena penyakit tersebut. Selanjutnya akan dibahas dan dilanjutkan oleh Muhammad Ghali Rakasiwi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Indra Pangestu. Bab 2, landasan teori. Tinjauan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang penyakit pada tumbuhan. Tujuan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil Rojaki, Andi Suyoto, dan Rutyanto Arif, Fakultas Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, dengan judul Deteksi Penyakit pada Daun Kentang Menggunakan Pengolahan Citra Digital dengan Metode Convolutional Neural Network. Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian EPOX merupakan proses training pada neural network sampai kembali lagi pada tahap awal dalam satu putaran. Ketika seluruh dataset melalui proses ini, pada pelatihan data dengan model neural network, jika hanya menggunakan satu epoch saja, maka ini akan terlalu besar dan memberatkan proses pelatihan pada dataset. Karena data yang digunakan cukup banyak, maka dibutuhkan pembagian data rate per batch atau batch size. Pada penelitian sebelumnya, banyak yang telah melakukan uji coba dalam pengolahan data citra digital, baik dalam menentukan kualitas hasil tanaman dan juga mendeteksi penyakit pada tanaman. Sedangkan pada penelitian ini,
Penelitian ini akan melakukan identifikasi menggunakan algoritma konvolusional neural network atau CNN, yang merupakan salah satu dari metode deep learning. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masud Effendi dan Usman Effendi, Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya Jalan Veteran Malang, dengan judul Identifikasi Jenis dan Mutu Teh menggunakan pengolahan citra digital dengan metode jaringan saraf tiruan, tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian, citra benar yaitu citra sesuai dengan jenis dan mutu yang telah ditentukan berdasarkan SNI dan standar PPTK gabungan. Hasil prediksi dari masing-masing mutu menunjukkan bahwa teh hitam mutu Dus 1 dan mutu BM teh hijau mutu Peko Super dan Jikeng dan teh putih mutu Silver Needle telah sesuai dengan jenis dan mutu teh. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Miss Dianto Justina Suhandini T. dan Ira Aprilia, Universitas Panca Marga, dengan judul Identifikasi Jenis-jenis burung lovebird menggunakan pengolahan citra digital dengan metode Kamin Coultering, tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelatihan menggunakan 30 data latih menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100%, sedangkan tahap pengujian menggunakan 24 data uji menghasilkan tingkat akurasi sebesar 91,67%. Sistem yang dirancang kemudian diimplementasikan ke dalam program menggunakan perangkat lunak MATLAB R2012B. Pada penelitian sebelumnya tentang burung lovebird, salah satunya oleh Nurfianto 2017, tentang pengenalan jenis burung lovebird dengan menggunakan metode content-based image retrieval berbasis color histogram yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar 65%. Lovebird yang dapat dikenali. Dengan akurasi 65%, diperlukan penelitian selanjutnya menggunakan metode lain dalam memanfaatkan pengolahan citra digital. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Kamin Coultering. Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Fitriana, Fakultas Teknik Informatika STM MIK Budi Dharma Medan, dengan judul Implementasi Pengolahan Citra Digital pada Penghitungan Anak Burung Puyuh Menerapkan Metode Blob, tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan beberapa proses alur perhitungan anak burung puyuh menggunakan metode Blob, dapat dilakukan pengujian dan dapat dipastikan jumlah anak burung puyuh dalam wadah. Hasil akan diketahui setelah melakukan proses pengujian. Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Najir Zaid Munantri, Heri Sofyan Mangaras Yanu F, jurusan Teknik Informatika Universitas Pembangun Nasional Veteran Yogyakarta, dengan judul Aplikasi Pengolahan Citra Digital untuk Identifikasi Umur Pohon, tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat memberi kesimpulan bahwa aplikasi pengolahan citra ini memiliki pengaturan proses yang sederhana sehingga user dapat dengan mudah mempelajari teknik dari pengolahan citra. Diperlukan waktu yang diperlukan pada proses pengolahan citra berbeda. Semakin besar ukuran matriks dan ukuran file, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Ini ada kehasil penelitian. Dari judul pertama, deteksi penyakit pada daun kentang menggunakan pengolahan citra dengan metode convolutional neural network. Yang kedua adalah identifikasi jenis dan mutu teh menggunakan pengolahan citra digital dengan metode jaringan saraf tiruan. Teori-teori yang digunakan. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu algoritma deep learning yang merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron (MPL) yang dirancang untuk pengolahan data dalam bentuk dua dimensi, misalnya gambar atau suara. CNN dapat belajar langsung dari citra sehingga mengurangi beban dari pemrograman. 2. Convolutional Neural Network CNN bagian dari algoritma deep learning dikembangkan dengan multi-layer
Perception atau MPL dirancang sebagai pengolahan data dalam bentukan 2 dimensi. Misalnya, suara dan gambar CNN digunakan mengklasifikasi data yang terlabel dengan memfungsikan metode supervised learning. Bagian daripada jenis neural network biasanya digunakan di data image adalah CNN. Pada tingkat kedalaman, jaringan CNN termasuk jenis neural network dan sering digunakan dalam data citra image. Dengan metode convolutional neural network dapat menghasilkan tingkat akurasi yang signifikan karena metode ini mampu mempelajari sendiri fitur yang terdapat pada citra yang kompleks. Penelitian ini memiliki batasan, di antaranya citra tidak dapat diolah secara real time. Sebagai gantinya, data citra diunggah kemudian diproses untuk diprediksi. Bab ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan di perumahan dan pada website berdasarkan pada jenis dan metode penelitian, yaitu metode convolutional neural network. Maka jenis penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data, observasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekitar perumahan. Berdasarkan pada jenis dan metode penelitian, maka jenis penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif. Cara pengambilan data, penelitian ini dilakukan di lingkungan sekitar dan beberapa website seperti PlanticsNet. Subjek penelitian adalah penyakit tanaman yang dapat mengganggu kesehatan pada tanaman yang mengakibatkan tanaman itu mati atau gagal panen. Langkah-langkah dalam melakukan pengamatan penelitian adalah 1. Melihat keadaan di lingkungan sekitar dan juga melihat perkembangan di website. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.